Halo teman-teman podcast Uang Bicara, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakalan bahas soal program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pemerintahan yang baru terpilih. Seperti apa sih program serupa yang sudah dijalankan di negara lain? Mungkin kita bisa lihat ada best practices apa dan apa aja yang perlu jadi catatan sebelum program ini dijalankan di Indonesia. Kita bakalan ngobrolin ini bersama dengan Yusma Netisari, Food System Specialist. Halo, saya panggilnya enaknya apa nih Mbak? Sari aja. Sari, baik. Mbak Sari boleh perkenalan dulu mungkin buat teman-teman podcast Uang Bicara. Oke, halo, nama saya Sari. Saya dibilangnya apa ya, pemerhati, praktisi mungkin di bidang gizi. Sebetulnya lebih ke arah gizi ketimbang sistem pangan ya. Baik. Ini sistem pangan juga sebenarnya nggak arah lebih ke nutrition sensitive agriculture sebetulnya. Jadi saya udah punya pengalaman ya sekitar 15 tahun jalan ya sampai hari ini juga untuk malang melintang membantu semua program-program yang terkait dengan maternal and child health. Terus intinya sih semua yang berhubungan dengan peningkatan gizi masyarakat. Oke, pas banget kalau kita ajak ngobrol temanya ini. Secara umum seperti apa sih view dari Mbak Sari sendiri terkait dengan program andalan yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru nih, program makan siang gratis ini? Sebenarnya semua program pemerintah bisa kita bilang nggak ada yang jelek ya. Semuanya pasti bagus, semua betul. Juga pasti niatnya untuk memajukan atau meningkatkan status either itu status apapun termasuk status gizi di masyarakat luas. Jadi sebetulnya bagus, dan selama ini kan kita juga sudah punya beberapa banyak program yang kurang lebih serupa ya sebelumnya, dan itu semua track record juga hasil studi juga menunjukkan hasil-hasil yang positif sejauh ini gitu ya. Sejauh ini, dan tinggal nanti gimana membuat itu membawa semuanya positif di semua aspek. Jadi jangan nanti bagian gizinya aja yang naik, tapi nanti mungkin akan timbul masalah-masalah baru di elemen atau aspek-aspek yang lain gitu. Baik, aspek yang lain jangan terlupakan kalau kayak gitu ya. Betul. Baik, seberapa game changing sih sebenarnya untuk program makan siang gratis kayak gini, untuk misalnya pencegahan stunting, perbaikan gizi, untuk ibu hamil juga kayak gitu? Sebenarnya karena sampai sekarang belum konkret ya. Ini makan siang itu kan dibilangnya untuk anak sekolah. Jadi apakah ibu hamil juga dapat atau enggak nih? Kalau di sini dibilangnya balita sih sebenarnya. Iya, kalau balita kan pada dasarnya juga pemerintah selama ini sudah berusaha mengupayakan lewat posyandu, terus di program PAUD holistik terintegrasi juga sebetulnya disiapkan. Dan untuk yang untuk para balita yang memang mereka biasanya masuk di sekolah-sekolah yang bagus ya untuk preschool, itu kan biasanya mereka memang punya nutritionist sendiri dan memang di-provide itu makan dari mulai sarapan sampai makan siang gitu, sampai snacking time-nya juga udah disiapkan gitu. Kalau misalnya ini data yang kita baca-baca di berita terakhir, kalau dari pemerintahan kan disebutinnya bakalan 70,5 juta, dikasihnya 22,3 juta ke balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, 12,5 juta anak SMP dan madrasah. Berarti ini kemungkinan besar akan universal ya, bukannya misalnya untuk anak sekolah yang mana, di daerah mana. Kemungkinan besar ini universal ya nggak sih? Kalau 70 juta gimana nih Mbak? Nah itu makanya sebetulnya semua program pemerintah kan kembali lagi ya, semua inisiatif pemerintah saya bilang tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Tinggal nanti implementasinya bagaimana, dan kita berusaha untuk mengoptimalkan supaya tadi apa yang disebut tadi ada efeknya untuk membantu pencegahan stunting, meningkatkan produktivitasnya negara, terus meningkatkan perekonomian lokal, itu semuanya dapat semua. Jadi satu kali mendayung semuanya dapat. Tinggal gimana desain programnya gitu kan. Nah kalau memang dari angka-angka ini, karena kita masih belum dapat ya breakdown numbers ini sebenarnya dapatnya dari mana sebenarnya? Ini dari wawancara ya. Wawancara ya.
Dan targeted grupnya ke yang mana kan belum. Kemenko Perekonomian, iya belum di-announce kan secara detailingnya nih. Iya, jadi sementara platformnya juga lewat mana yang sudah jelaskan baru lewat sekolah. Dan sebetulnya kan program makan siang ini juga di negara maju itu bukan isu baru, bukan ide baru. Dimana mereka memang apalagi Korea, Jepang itu yang selalu kita jadiin best practice karena mereka bukan hanya memprovide makan siang yang sesuai dengan kebutuhan gizinya anak-anak sekolah, tapi juga peningkatan karakter. Jadi mereka tuh ada pembagian tugas, terus di mana anak-anak setelah selesai itu mereka juga bertanggung jawab untuk merapikan, terus mereka juga yang bertanggung jawab untuk membagikan sesuai porsi. Itu kan nggak mudah kan. Jadi justru pendidikan gizinya masuk secara tidak langsung, karena secara tidak langsung mereka jadi ngerti, oh ini seharusnya porsinya seperti ini yang harusnya kita makan gitu. Cuma ada beberapa hal sih di sini yang sebenarnya saya secara pribadi itu mungkin ada beberapa faktor yang perlu dikonsider mungkin dengan pemerintah. Apakah betul makan siang atau mungkin lebih baik sarapan pagi? Karena kita punya data itu hanya sekitar 20% anak-anak sekolah itu yang mereka mengkonsumsi sarapan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sisanya kan sekian banyak itu ada berapa anak sekolah di Indonesia? 8 juta, 16 juta. Nah itu hanya 20% yang mereka makan sesuai dengan anjuran. Nah padahal mereka butuh sekali untuk sarapan pagi ini karena untuk meningkatkan gula darah setelah mereka tuh tidur selama seharian gitu. Sebetulnya kan badan kita tuh butuh trigger gitu ya untuk membangunkan si organ-organ di dalam ini supaya ngasih tahu wake up, lo udah bangun gitu kan. Terus sekarang saatnya belajar. Nah itu butuh asupan. Nah asupan itu besarnya pun juga nggak banyak, nggak banyak sebenarnya. Kalau sarapan itu tuh 25-30% deh dari satu hari kebutuhan kalori sehari gitu ya. Dan itu harus di-provide supaya nanti sisa harinya itu bisa optimal gitu. Dan ini benar-benar bisa membantu anak-anak untuk mereka lebih konsentrasi, bisa lebih meningkatkan kemampuan kognitifnya mereka gitu. Karena ibaratnya kalau kayak mobil ada bensinnya gitu. Jadi bisa ngejar gitu kan. Nah, itu dari waktu aja, mana yang lebih baik, apakah makan siang atau sarapan pagi. Karena kita punya data sarapan pagi kita, anak-anaknya itu masih poor gitu ya. Nah itu aja dulu. Apakah keputusan makan siang karena kalau memang negara-negara maju itu memang mereka makan siang karena sarapan pagi anak-anaknya sudah bagus. Nah kalau di kita kan ada kebutuhan yang lain, jadi mungkin lebih bisa dikonsider gitu ya. Oke, jadi perlu dilihat juga dari sisi kebiasaan masyarakatnya ya. Jangan-jangan lebih tepat guna kalau ini yang disediain gratis adalah makan pagi ya Mbak Sari. Iya. Dan dari sisi anggarannya juga mungkin kalau 15.000 per anak di luar susu kayak gitu mungkin lebih efektif sebenarnya untuk nyiapin makan pagi kali ya. Iya betul. Karena kan ekspektasi kita kalau makan siang akan lebih full dan berat gitu ya. Iya, tapi juga dulu ada program pemerintah juga yang sudah menyiapkan makanan pagi untuk anak-anak. Jadi menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak, dan itu juga menunya kita sebutnya menu sepinggan. Menu sepinggan itu menu komplit. Sama seperti makan siang. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya dengan makan siang. Cuma mungkin jumlah nasinya mungkin tidak sebanyak di makan siang gitu ya. Karena kebutuhan kalorinya juga kan kita tuh dominan ditaruhnya di makan siang. Memang yang banyak kebutuhan kalorinya ditaruhnya di situ gitu. Jadi yang penting cukup. Dan di saat mereka kita kan dulu juga saya juga terlibat untuk melihat salah satu efek dari sarapan pagi si anak itu gitu. Gimana? Yang jelas itu bisa menghindari terjadinya anemia, terus juga membuat mereka tuh juga gula darah bertambah, jadi otomatis mereka juga punya tenaga gitu untuk belajar. Dan memang terbukti ada 2 indikator waktu itu yang dicapai. Satu tuh jumlah anak yang tidak sekolah juga menurun, artinya tidak banyak anak yang sakit. I see. Ya, terus yang kedua ada beberapa nilai mata pelajaran yang naik. Ininya berarti kan dengan mereka
makan yang cukup, yang baik sesuai dengan anjuran dari pagi, yang justru tadi butuh tuh kalau ibaratnya kan kalau kita mau ngendarain mobil kan butuh di starter dulu, dipanasin gitu kan ya. Dan ini juga sama, butuh sarapan tuh untuk itu, dan itu efeknya 1 hari loh. Jadi kalau starternya udah bagus, and then buat mereka tuh jadi lebih fokus untuk belajar, lebih konsentrasi. Nah itu satu ya, pemilihannya makan pagi atau makan siang. Jadi dari waktu dulu. Terus yang kedua tadi dibilang 15.000 cukup nggak gitu segala macam. Nah itu yang perlu dikaji lebih lanjut, dan jangan sampai gitu ya, jangan sampai alasannya nanti makanan yang disajikan tidak sesuai dengan yang dianjurkan hanya karena alasan biaya. Apalagi ini takutnya satu biaya overall gitu, karena ada beberapa wilayah yang memang ini berdasarkan dari pengalaman ya, karena dulu pemerintah juga pernah punya program yang serupa gitu ya. Itu untuk daerah-daerah yang lebih di pelosok, lebih ke arah timur, yang mana itu biaya bahan makanan tuh beda sama di sini, jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit gitu ya. Itu kayak harusnya nggak bisa. harusnya tidak bisa satu harga untuk semua ya. Di Papua gitu misalnya ya. Dapat apa? Nah jadi walaupun dulu terlaksana tapi akhirnya kita turun tangan, maksudnya karena memang tugas kami gitu untuk selalu mendampingi, dan kita berusaha untuk program itu selalu berhasil gitu kan, supaya terasa manfaatnya sama masyarakat. Jadi emang kita dampingin, dan ini yang perlu nih. Jadi tuh gimana ceritanya itu bisa membangun, bisa mendukung para stakeholder, maksudnya para kepentingan. Iya, semua yang para pemangku kepentingan, termasuk jalur supply pasoknya itu, rantai pasoknya ini harus melibatkan orang-orang lokal, dan itu harus punya impact ke lokal ekonomi. Jadi jangan membuat yang baru, jangan merubah rantai pasok yang ada, tapi yang ada tuh malah dikuatkan. Dan justru harus cross sektoral, karena pemerintah tuh punya banyak sekali program yang sangat bagus, dan apalagi kalau dikawinkan gitu ya. Contoh misalkan ada OPAL tuh, program untuk ibu-ibu yang kayak ibu-ibu PKK itu kan bisa didanain sama Kementerian Pertanian tuh untuk mereka bikin judulnya ya, pertanian perkotaan dengan lahan yang terbatas, urban farming ya semacam urban farming. Nah itu kan mereka bisa didanain itu, dan itu bisa di jalurnya disambungkan gitu. Jadi mereka jadi suppliernya itu pakai yang tadi dari programnya OPAL misalkan, terus di sana mungkin ada SMK. Nah SMK ini bisa dimanfaatkan dengan mereka dikasih anggaran gitu, mungkin mereka suruh beternak ayam, anggaplah gitu. Iya, betul. Dan di sana kan juga banyak, pasti bisa diidentifikasi ya, ada Poltekkes Gizi, ada SMK pariwisata. Nah itu mereka bisa dimanfaatkan untuk jadi penyedia jasa servisnya gitu. Dan itu nanti yang bagian membantu pihak puskesmas untuk melihat kebutuhan gizinya cukup atau enggak bisa dari Poltekkes, atau Poltekkesnya sendiri pun juga bisa ikut andil untuk menjadi salah satu penyedia jasa servisnya tadi itu juga. Jadi yang penting tuh waktu implementasi tuh tadi ya, dilihat kebutuhannya apa, di-assess dulu, terus dibuat desain yang mana kalau bisa waktu pembuatan desain itu melibatkan semua sektor, semua aktor, supaya itu tadi bisa mengawinkan, dan dengan begitu juga lebih optimal. Yang tadi tuh yang dulu kita juga satu harga sampai ke daerah timur bisa diturunkan dengan cara seperti itu gitu. Jadi kita punya koordinasi, punya kerjasama dengan dengan aktor-aktor lokal di daerah itu juga. Itu sangat meminimais biaya transportasi. Dan dulu uang 15.000 tuh udah semua ya. Jadi termasuk kukernya yang masakin, termasuk biaya untuk belinya, bahkan termasuk beli ATK juga. Jadi kan butuh administratif buat bikin laporan, itu juga udah masuk ke situ. Jadi dulu tuh malah lebih rinci, itu udah masuk dan bisa. Kenyataannya bisa, tapi dulu tuh baru diuji coba sampai anak SD saja gitu. Jadi belum ke SMP dan SMA yang mana kebutuhan gizinya kan lebih besar.
Baik. Kebutuhan kalori terbanyak tuh kayaknya di anak-anak yang usia mulai produktif tuh SMA gitu ya, itu tinggi sekali. Baik, kalau gitu dari masukan Mbak Sari ini desain programnya harus benar-benar dipikirkan matang ya. Waktu pemberian makannya jangan-jangan sarapan pagi lebih baik. Kemudian dari sisi budgetnya, pelibatan aktor-aktor lokal, masyarakat lokal juga untuk mengoptimalkan efek spillover-nya ya. Dan juga menghidupkan perekonomian lokal serta sebelum ini dimulai perlu assessment dan didesain tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal seperti itu. Kalau misalnya kita berkaca dari sejumlah negara yang melakukan program serupa nih, apakah ada lesson learned atau best practices yang bisa kita ambil dari mereka? Sebetulnya ada banyak dan seperti yang tadi saya bilang itu jelas jelas sekali ya, maksudnya efek ke peningkatan pencapaian anak sekolahnya juga tinggi gitu ya, meningkat gitu. Terus juga pengurangan angka kesakitan juga turun gitu. Jadi kalau dilihat dari impact-nya ya itu impactful gitu. Dan mereka memang mengerjakan ini secara serius. Kenapa saya bisa bilang serius? Karena mereka kan rata-rata di sekolah mereka tuh ini aku baru melihat di beberapa sekolah yang jadi percontohan waktu itu ya. Jadi saya juga belum mengkaji semua sekolah di sana apakah begitu atau enggak. Tapi kan mereka memang tidak punya kantin ya, itu satu. Jadi kantinnya itu yang dimanfaatkan untuk masak. Tapi kantinnya mereka standarnya udah bagus sekali. Jadi semuanya pakai stainless steel, terus kebersihannya, safety-nya, yang masak itu juga semuanya pakai hairnet, terus pakai penutup ini ya, penutup mulutnya tuh yang buat nahan air ludah supaya nggak ini keluar gitu. Jadi itu bagus banget gitu dan nggak tahu kapan kita bisa sampai ke tahapan seperti itu, karena yang di kita mungkin ada, tapi kan di sekolah-sekolah yang sangat bagus ya, mungkin beda infrastrukturnya mungkin ya. Iya betul banget gitu. Dan lagi-lagi mungkin juga nanti waktu assess design itu ya itu bisa secara jadi jangan kalau bisa melibatkan semua dan memang ibaratnya kita co-develop kali ya, co-develop dengan semua aktor yang ada dan semua orang yang udah punya experience sebelumnya, dan mungkin salah satunya adalah dengan manfaatkan kantin daripada kita meng-hire orang lagi yang mana dia belum punya kecakapan ya dalam hal manajemen waktu, karena ini masak sekian banyak orang, kalau bukan orang catering kan udah biasa dan sudah biasa memanage itu gitu. Coba bayangkan kalau kita kasih ke cooker yang chef yang memang dia secara by profesi emang dia untuk memasak, pasti kan biayanya nggak mungkin masuk dong dengan angka segitu kan. Tapi kalau mau melibatkan, kalau dulu yang dilibatkan orang tua, tapi kembali lagi orang-orang tua itu kan mereka itu kan tidak punya background manajemen catering gitu kan. Jadi yang harus memanage sekian banyak, ngitung sekian kilogram harus dibeli setiap hari, setiap pagi sampai jam sekian, jam 7 atau jam 8 makanan sudah tersedia untuk anak-anak. Itu enggak, kebanyakan tidak bisa dilaksanakan secara optimal gitu, malah menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Nah itu yang tadi bilang, jangan sampai satu indikator tercapai tapi memunculkan masalah-masalah lain di aspek yang lain gitu. Jadi memang semua harus dipertimbangkan dan lihat kesempatan yang ada. Mungkin kantin juga bisa salah satunya, karena kan mereka udah terbiasa masak, tinggal dibikin kantinnya sehat aja. Kalau nggak mau repot, bahkan pemerintah ini bisa mewajibkan kantin tuh harus memprovide makanan sepinggan yang balanced diet dengan standar dengan standar kebersihan seperti ini misalnya gitu. Kalau mau gampang ya, yang mampu kan pasti mampu beli. Nah kalau yang nggak mampu, sebenarnya kan banyak beberapa beberapa program lain yang sebetulnya kayak kebutuhan anak sekolah tuh ada satu program yang memang ini khusus untuk anak sekolah dikasih.
Karena memang kalau sekolah sekarang kan udah free sebetulnya dengan dana BOS, dana BOK gitu ya, itu udah free sebetulnya. Nah, mereka tapi kan tetap nggak bisa sekolah kalau nggak punya sepatu, baju seragam, buku, tas gitu. Bahkan makanan bergizi, itu ada program pemerintah lainnya yang diberikan untuk anak-anak sekolah ini. Kan bisa itu, mereka pakai itu untuk beli ke kantinnya. Sebenarnya ya, kalau mau kita mengakses apa-apa saja itu tinggal dioptimalkan saja gitu kan. Nah, tinggal kan uangnya ini yang nerima si ibu, nyampe nggak ke si anak jajannya apa di sekolah itu masih seperti itu yang kita tahu ya. Bentuk jajanan-jajanan yang ada, kantin-kantin yang ada, mereka memprovide-nya apa. Jadi mungkin makan siang ini sangat bagus sekali, tapi untuk kemudian jadi program lanjutan itu perlu di-adjust dan dimasukkan ke sistem-sistem yang ada gitu. Jadi misalkan dengan yang tadi membuat kantin sehat aja. Jadi dari situ kan udah tebang pilih. Yang nggak mampu tadi masuk lewat program tadi. Yang mampu kan yang mampu beli gitu kan. Tapi yang pasti yang di-provide itu udah sesuai kecukupan gizi dan sudah sesuai dengan kebersihan, standar kebersihan dan ke safety-nya si makanannya itu gitu kan. Jadi udah oke gitu. Jadi mungkin ke depannya begitu sih. Tapi kalau untuk penyelamat pertama oke. Tapi kalau tadi dibilang apakah ini bisa efektif untuk stunting prevention? Iya, itu kan titik tolak hadirnya program ini kan itu ya. Iya, tapi mungkin aku di sini sedikit memaparkan sedikit ya. Penyebab malnutrisi, which is salah satunya stunting itu ada yang penyebab langsung, ada penyebab yang ibaratnya sosial ekonomi. Iya, jadi underlying determinants kita nyebutnya gitu. Nah, itu yang penyebab langsung cuma 2, asupan sama sakit. Udah that's it. Turunin lagi ke bawah. Asupan karena apa? Karena nggak mampu belinya, tidak ada aksesnya. Terus udah gitu apalagi nggak mampu beli, nggak ada akses, nggak punya pengetahuannya, ya, atau nggak bisa masak. Kan banyak sekarang masuk saya juga gitu. Jadi banyak. Kalau sakit diturunin lagi ke bawah. Kenapa gitu? Ya karena faktor tadi sanitasinya belum bersih. Terus penularan penyakit menularnya sangat mudah di Indonesia karena A, B, dan C. Tadi penanganan sampah, whatever lah, banyak kan. Jadi kalau mau diturunin banyak. Setelah itu apa yang tadi aku bilang underlying determinant causes tadi, itu tadi sosial ekonomi, terus masalah kebersihan lingkungan gitu, terus kebijakan, layanan kesehatan, itu semua justru yang penyebab paling pertama terjadinya stunting. Jadi bukannya kurang makan doang. Jadi dari pertama kali pemerintah waktu bilang stunting jadi patokan, aku bersyukur. Karena apa? Karena stunting itu tidak terjadi dalam waktu 1 malam. Jadi dari sekian banyak adanya status gizi, stunting inilah yang ibaratnya chronicle chronicle malnutrition. Jadi kronis itu terjadinya tidak dalam waktu 1 malam, 1 minggu, 1 bulan, tidak, terjadinya bertahun-tahun. Jadi ini bukan masalah orang kurang makan 1 hari, 2 hari, seminggu, bukan. Ini kekurangan asupan secara reguler selama bertahun-tahun. Dan jadinya gagal tumbuh. Jadi aku kurang setuju kalau dibilang stunting tuh pendek gitu ya. Karena ada yang by DNA emang tingginya segitu gitu kan ya. Tapi sebenarnya gagal tumbuh itu dalam artian tidak optimal. Harusnya volume otaknya bisa lebih besar, harusnya bisa lebih tinggi, harusnya tulangnya bisa lebih compact gitu ya. Tapi karena kurang asupan tadi, kayak kita bangun rumah, kurang semennya, kurang besinya, kan kopong-kopong ya, dan tidak optimal. Nah, itu yang dibilang sebenarnya stunting, dan itu terjadinya tidak dalam waktu singkat, bertahun-tahun. Dan untuk sampai terjadinya bertahun-tahun itu di dalam situ semua banyak sistem. Itu tadi aku bilang, sebenarnya ngasih makan atau ngasih kita membagi 2 sih. Sebenarnya ini studinya udah banyak sekali ya, dan sebenarnya di situ juga ada satu studi dari Lancet itu menunjukkan ini loh intervensi efektif buat penanganan stunting itu udah ada. Jadi yang adalah bukan ngasih makan toh. Ngasih makan itu
kita membagi dua. Ada namanya spesifik, itu adalah penanganan stunting secara langsung, penanganan gizi buruk secara langsung gitu ya. Ada yang sensitif tadi yang tidak langsung dengan ngebenahin semua elemen-elemen aspek tadi yang mensupport atau mengkontribusi sampai terjadinya gizi buruk. Nah, kalau yang dibilang spesifik itu efektivitasnya hanya 30%. Jadi kurang makan kasih makan ya sama kayak orang sakit dikasihnya obat, ya orang kurang makan dikasihnya makanan. Tapi selesai sampai di situ, besoknya dia bisa makan lagi nggak? Dia bisa konsisten dapetin asupan itu nggak? Untuk itu makro dan itu kompleks. Jadi maksudnya yang perlu lebih dilihat lagi adalah tadi underlying causes-nya. Nah, kita bisa dulu waktu saya masih kuliah sempat ditanya tuh ya. Menurut kamu negara mana yang bisa dijadikan patokan untuk apa yang mau kamu beresin? Misalnya gizi buruk gitu. Mana yang kamu jadiin patokan? Aku bilang Cina, aku bilang. Itu negara aku hormatnya setengah mati. Karena dia satu-satunya dari Asia, ya selain Jepang dan Korea ya, itu yang tapi kan beda. Cina size penduduknya besar banget gitu. Susah banget nanganin orang sekian triliun itu gitu kan. Jadi ibaratnya negara ini dalam kurun waktu berapa ya, 100 tahun kalau aku nggak salah ya, itu dia bisa mensejajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya dalam hal status kesehatan, termasuk soal gizi. Caranya gimana? Ngasih makan? Enggak. Cara pertama apa coba mereka? Vasektomi. Oh iya. Jadi pertama mereka tahu kelemahan mereka di mana. Oh, penduduk aku yang terlalu besar, kita tidak mampu untuk mengontrol sekian jumlah penduduk dan harus di stop itu perkembangannya kan. Satu-satunya negara yang minus perkembangan penduduknya cuma Cina. Gitu. Jadi -3 kalau nggak salah mereka itu. Jadi mereka pertama kali yang kalau setelah 1 anak itu mereka nggak boleh punya anak lagi. Mereka bikin polisinya kayak gitu. Oke, jumlah orang sudah terkontrol nih, gitu kan. Next berikutnya apa? Oh, rumah sama sanitasi itu jelek banget. Dari situlah timbulnya penyakit. Percuma kasih makan terus tapi sakit-sakitan, apalagi diare, kan kebuang. Ya kan, betulin dulu sanitasinya, betulin dulu housingnya. Housing udah sehat, sanitasi udah beres nih gitu. Habis itu apa? Pendidikan. Jangan ngomong yang tinggi-tinggi kalau nggak nyampe, kita nggak satu gelombang gitu kan. Iya gitu. Oke, pendidikan selesai. Setelah pendidikan apa? Untuk beli makan ya butuh duit. Ya ciptain lah lapangan kerjaannya. Mereka kan bisa membuat mereka tuh bisa punya home industry yang sangat sama pemerintahnya. Dan pemerintahnya tuh bisa membuat barang-barang Cina ini ada di mana-mana nggak sih? Oh iya, benar. Ya kan, bisa diimpor ke seluruh negara. Mereka ciptakan market di mana-mana. Itu politiknya gila sih. Tinggal mereka nahan kursnya serendah itu supaya banyak pasarnya. Betul. Gitu. Itu. Jadi ada uang, udah pinter, semuanya udah bersih, baru ngomongin soal gizi. Makanlah yang sehat. Udah sehat mereka semua. Jadi semua status kesehatannya langsung setinggi dengan negara-negara maju. Itu capaiannya, caranya, dan itu seharusnya stunting penyelesaiannya juga seperti itu. Yang libatkan orang kesehatan juga, misalnya dalam penataan ruang, dalam pembangunan sanitasi misalnya gitu ya. Nah itu beresin satu-satu, bukan masalah makan doang loh di sini, tapi yang tadi ini tuh makro elemen dan itu harus dirapikan satu-satu. Dan harusnya masing-masing kementerian taruh indikator ya sesuai dengan kerjaannya aja. PUPR sebanyak mana yang sudah layak punya rumah layak huni. Itu aja. Layak huni itu apa? Nah, kriteria di situ masuklah. Bukan cuma yang gimana caranya supaya orang itu tetap sehat gitu. Bukan hanya sekedar ada rumah buat ditinggalin. Kita kan udah lihat ya banyak beberapa yang sudah dibangun tapi menurut kita belum layak huni kan. Jadi itu aja, jangan indikatornya dipaksa-paksain semua ke stunting. Tapi stunting ini kembali lagi, oke, makan itu memang kebutuhan pertama. Setelah itu apa? Tetap yang tadi PR agendanya itu banyak dan itu semua sistem, kalau semua sistem baik, pasti orang sehat dan tidak ada yang kurang gizi. Jadi ini tuh sebenarnya
multidimensional, kompleks, dan penyelesaiannya tuh jangka panjang sebenarnya ya. Programnya berarti perlu juga berkelanjutan sebenarnya. Betul. Dari existing dengan program makan siang yang baru ini berarti perlu diintegrasikan ya tadi menurut Mbak Sari juga. Iya, sampai nantinya nolongin pertama supaya mereka terbiasa makan sehat. Mungkin itu dulu ya. Tapi setelah itu buat itu jadi kebiasaan, dan gimana ceritanya mereka tetap punya akses. Mereka tetap punya akses biarpun 5 tahun kemudian ganti presiden, tapi akses itu tidak hilang. Nah, yang itulah yang sistemnya harus dibuat dan dijaga, dan jangan sampai menimbulkan masalah lain di aspek yang lain gitu. Berarti sebenarnya bisa dibangun dan disiapkan infrastrukturnya ini untuk long term game juga gitu ya. Mbak Sari, kalau misalnya kita lihat negara yang size-nya kurang lebih kayak Indonesia dan melakukan program makan gratis untuk anak sekolah ini kan India ya. Tapi apakah size-nya sampai segede kita atau gimana sih mereka pelaksanaannya? Kembali lagi kan school age ya waktu itu ya. Jadi emang anak sekolah, dan mereka bisa berhasil itu ada 2 tempat sini yang mirip-mirip kita ya, Bangladesh satu lagi, walaupun kalau Bangladesh mungkin size-nya nggak sebanyak kita, tapi mereka itu dibantu sama NGO lokal. Nah, NGO lokal itulah yang nantinya mereka tuh bikin kayak semacam perusahaan catering ya, dan perusahaan cateringnya itu yang mempekerjakan orang lokal. Jadi dia memang menimbulkan ini baru memang menumbuhkan lapangan kerja baru. Ya, menciptakan perekonomian untuk masyarakat di sekitar mereka gitu. Jadi nggak mendatangkan orang lain ada di satu tempat, terus pengadaan dari mana tapi emang ngelihat dari potensi lokal gitu. Dan itu emang berjalan sampai saat ini. Salah satu yang berhasil, dan mereka kembali lagi mereka mengawinkan banyak hal sih ya. Jadi enggak single bullet gitu, tidak sekali jalan tuh semuanya tuh di situ gitu, termasuk ada beras fortifikasi di dalamnya gitu. Jadi mereka memanfaatkan beras fortifikasi di dalam pemberian makanan itu, karena beras fortifikasi ini kaya sama dengan mikronutrien, gizi-gizi yang smaller numbers ininya ya, kontennya, jadi kayak yang kita butuhin tapi nggak banyak gitu. Contohnya kayak besi, terus zinc. Nah itu ada di nasinya mereka. Jadi terus karena kebutuhan si beras fortifikasinya jadi tinggi, akhirnya muncullah para local producer untuk beras fortifikasi. Jadi tuh ya gitu, satu program tuh akhirnya menimbulkan potensi untuk hal-hal lainnya gitu. Jadi nggak semata-mata hanya untuk meningkatkan status gizi aja. Menarik. Sebaiknya seperti apa sih? Karena kan ada dokter nih waktu itu pas kita lagi banyak bahas soal ini, ada yang dokter yang bilang sebenarnya pas lagi anaknya di dalam perut katanya gitu, bukan pas sudah misalnya mulai sekolah seperti itu. Gimana sih sebaiknya? Iya, jadi emang kalau bahkan kembali lagi ini dari yang saya tahu ya. Jadi ada di Jepang sama di US yang memang sini negara-negara memang udah berlebih ya. Iya betul. jadi memang posyandunya dia ini sih keren gitu. Jadi begitu ke detect ada yang hamil, mereka langsung dapat kayak susu lah. Memang kalau di itu ya ada kayak susu 2 liter deh kalau nggak salah. Pokoknya itu diantar ke rumah setiap bulan kalau nggak salah gitu. Setiap bulan atau setiap minggu. Kayaknya kalau nggak salah setiap minggu. Pokoknya mereka cukup setiap hari itu harus minum susu. Itu di provide. Itu di depan pintu rumah mereka. Jadi begitu kedeteksi ada yang hamil tuh langsung disiapin gizinya. Itu di US itu yang aku tahu gitu ya. Nah, kalau di kita harusnya juga begitu, dan mungkin nggak perlu seluruh orang gitu ya. Walaupun kalau ngomongin equality harusnya mah ya seluruh yang namanya bangsa Indonesia harusnya berhak punya dapat perlakuan yang sama. Memang gitu kalau ngomongin equality. Tapi kembali lagi kalau kita ngeliat resourcesnya yang ada, mau nggak mau kita harus equity. Yang mana yang paling membutuhkan itu duluan yang kita bantu gitu kan. Nah, sebenarnya kan nggak perlu semua waktu di-identified memang ada. Jadi harusnya butuh nggak butuh, jangan nunggu sampai jadi KEK ya. Jadi ibu-ibu hamil yang kekurangan energi dan energi kronis itu baru dibantu.
Itu baru dibantu. Itu program. Nggak tahu kalau itu by design. Nggak tahu kalau kenyataan implementasi di lapangan ya. Tapi Tapi kalau yang saya tahu sejauh ini polisinya bilangnya begitu. Jadi kalau yang untuk ibu-ibu KEK itu ada bantuan Mbak. Tapi kalau yang makanya aku bilang jangan sampai nunggu KEK lah ya gitu. Tapi ada juga program pemerintah juga. Yang ibu hamil tadi aku bilang kalau anak sekolah tadi dapat, ibu hamil juga dapat. Jadi dapat bantuan. Cuma kan berupa cash ya. Nah inilah yang kalau cash itu susah lah ya untuk dikontrol. Iya kan bisa jadi nanti berubahnya jadi pulsa. Bukan ya kan? Untuk gizi ya. Iya pulsa apalagi rokok gitu. Nah itu yang kita sulit kontrol. Jadi kalau yang saya tahu ibu-ibu hamil ini yang sudah mereka syaratnya gini, dapat uang itu kalau sudah melakukan ANC PNC. ANC PNC itu antenatal care. Jadi pemeriksaan minimal yang sekali sebulan ke posyandu atau ke puskes, paling nggak mereka tercatat, fasilitator program itu tahu, itu mereka baru berhak dapat gitu. Jadi kan itu udah bagus kan ya? Bagus gitu. Disitulah waktu mereka datang untuk pemeriksaan, disitulah dilaksanakan kelas. Jadi ada kelas soal macam-macam sebenarnya, termasuk diajarin financial literacy, termasuk di dalamnya ada soal gizi. Masalahnya kembali lagi opsi itu bicara atas nama hak asasi manusia, itu kembali ke opsi dan keputusannya masing-masing individu. Itu yang di luar kontrolnya kita. I see, kalau kayak gitu. Baik Mbak, untuk program makan siang gratis ini terima kasih sekali udah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast Uang Bicara. Boleh kasih closing statement untuk merangkum perbincangan kita hari ini? Pada dasarnya setiap program itu kan baik dan bagus selama memang tujuannya untuk peningkatan situasi dan kondisi di masyarakat, apapun lah itu, apalagi kalau soal gizi yang mana saya memang kerja di situ. Tapi saat membuat desain program atau semua deh waktu membangun guideline gitu seperti itu, waktu mendesain ini tolong dilibatkan untuk semua pihak dan memang dikonsider dalam segala aspek. Jadi jangan sampai nanti yang status gizinya dapet tapi ada impact ke elemen-elemen lain yang justru malah tendensinya ke arah yang negatif gitu. Jadi kalau bisa dikonsider, dan tadi kalau bisa gizi itu kan butuhnya banyak dari banyak harus diintervensi dari berbagai aspek. Jadi jangan jadikan makan siang ini hanya sebagai single bullet gitu. Jadi jangan dijadikan hanya ini aja, hanya sekedar makan, tapi beyond of that. Jadi ada peningkatan karakter juga, ada bagaimana cara yang bisa bisa meningkatkan perekonomian lokal, terus memperkuat para ibu, which is para perempuan atau vulnerable groups lainnya yang ada di situ gitu. Jadi kalau bisa itu juga juga jangan dinomorduakan. I see, terima kasih Mbak Yusmaneti Sari, Food System Specialist, sudah bergabung bersama kami di podcast Uang Bicara. Oke, terima kasih. Terima kasih.